Salam sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita saat ini saya akan sampaikan pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Saudara, ini demikian penting harus kita pahami dari tahap ke tahap kita semakin harus mengerti bahwa tubuh kita ini bait suci Allah. Dan waktu demi waktu kita harus bisa menjelmakan sifat bait suci itu di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti ayat dasar di dalam pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah ini, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara, dari tahap ke tahap, saudara, dari pelataran kemudian semakin naik lagi kepada ruang kudus dan akhirnya ruang maha kudus. Dari pintu gerbang naik kepada mezbah korban bakaran, kemudian kita memahami dan mempribadikan bejana pembasuhan, kemudian pintu kemah, kemudian meja roti sajian, pelita emas, mezbah dupa, kemudian pintu tirai, dan akhirnya puncaknya adalah tabut perjanjian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita melangkah ke sana itu, saudaraku, kita tidak bisa langsung, saudaraku, ujuk-ujuk kita langsung berada di pintu kemah, ujuk-ujuk kita berada di pintu tirai, saudaraku. Semua harus bertahap. Jadi di dalam pelajaran apapun, kalau kita pelajari dengan cara bertahap, ini akan menjadi enak dan kita akan bisa mencapai, saudaraku, ilmu yang kita tuju atau disiplin ilmu yang kita tuju itu dengan baik, dengan tepat bila kita mempelajarinya dengan benar. Saudara, di dalam manajemen tubuh sebagai bait suci Allah ini secara global, ini keseluruhan dari diri kita ini terdiri dari 3 komponen utama. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu tubuh yang bersesuaian dengan pelataran, kemudian jiwa ini yang bersesuaian dengan ruang kudus, dan selanjutnya adalah roh yang bersesuaian dengan ruang maha kudus. Saudara, adapun kebutuhan tubuh ini berbeda dengan kebutuhan jiwa. Kalau tubuh kita ini butuh makanan, butuh pakaian, saudaraku, butuh fasilitas, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan jiwa kita adalah makanan rohani yang berwujud kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita memerlukan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Jiwa kita memerlukan sembah, wujud cinta kita kepada Tuhan. Saudara, dan puncaknya roh kita ini memiliki satu kerinduan yang selalu dekat kepada roh yang maha besar. Karena dari semula roh kita ini ditiupkan oleh roh yang maha besar, saudaraku, yaitu rohnya Allah sendiri. Saudara, saya akan memberitakan satu rahasia besar di mana ketika nanti Tuhan itu akan mengukur kualitas gerejanya. Tuhan akan mengukur kualitas jemaatnya. Lebih tepat jemaatnya, saudara, karena nanti di akhir zaman itu yang akan diukur oleh Tuhan itu jemaatnya. Dari berbagai gereja, bahkan gereja, organisasi-organisasi di seluruh penjuru dunia ini, saudaraku, nanti akan dipilih oleh Tuhan, diukur kualitas imannya. Dan siapa-siapa yang layak untuk masuk di dalam rencana Tuhan, menjadi mempelai wanita anak domba Allah, maka di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 nanti akan diungsikan. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Nanti jemaat-jemaat yang terukur rohaninya dari berbagai gereja ini nanti akan dipilih oleh Tuhan. Karena pemilihan ini sifatnya personal sekali, saudaraku. Di dalam 4 Injil digambarkan ketika nanti saat pengungsian itu terjadi, saudaraku, itu ada 2 orang di ladang, yang satu ditinggalkan, yang satu dibawa. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada 2 orang berada di satu tempat tidur.
Ini tentunya suami istri yang sah, saudaraku, dan diberkati oleh Tuhan, ditumpang tangan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, saudaraku. Tetapi karena keduanya, saudaraku, ini memiliki kadar rohani yang berbeda, yang satu terukur, yang satu tidak terukur, maka kemudian ada dikisahkan dalam 4 Injil bahwa ada 2 orang di dalam satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang satu ditinggalkan. Itu proses pengungsian. Itu bukan rapture, saudaraku, tapi proses pengungsian, penyingkiran. Di dalam bahasa aslinya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, wanita itu lari. Di sana ditulis sebagai feogo, saudaraku. Artinya satu proses lari dan hilang lenyap. Kemudian proses itu dilanjutkan dengan caranya, yaitu wanita kepada wanita itu diberikan kedua sayap dari sayap burung nasar besar, 2 sayap burung nasar besar, supaya wanita itu terbang ke tempatnya di padang belantara, supaya ia dipelihara di situ selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, terbang. Kalau Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 itu dikatakan sebagai lari hilang lenyap, feogo. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 14 ini terbang, petomai, saudaraku. Jadi merupakan satu kombinasi, saudaraku, di mana pada saat itu jemaat-jemaat pilihan nanti akan mengalami proses yang sedemikian dahsyat, yang namanya proses pengungsian. Jadi di Wahyu pasal 12 itu bukan rapture, tetapi karena begitu dahsyatnya proses ini, di mana proses ini membuat seseorang dari satu tempat dipindahkan oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Caranya lari, hilang, lenyap. Feogo, saudaraku, caranya adalah terbang. Wahyu pasal 12 ayat 14, petomai, saudaraku. Maka pada saat itu, saudaraku, kemudian ada penafsiran-penafsiran yang menjadi keliru bahwa menafsirkan Wahyu pasal 12 ini sebagai rapture. Saudaraku, padahal ini bukan. Alkitab mencatat jelas sekali Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 itu diungsikan di satu tempat yang disediakan Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat 6 itu mau dikemanakan kalau itu rapture, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 14, wanita itu terbang ke tempatnya di padang gurun, saudaraku, supaya ia dipelihara jauh dari intaian ulat itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ayat itu mau dikemanakan juga kalau itu rapture, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini jemaat Tuhan yang terpilih itu suatu saat nanti ketika, saudaraku, pengukuran yang dilakukan oleh Tuhan itu terjadi, jemaat itu akan diungsikan dahulu selama 1260 hari ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, jauh dari intaian iblis. Ini dahulu gambarannya bangsa Israel yang diungsikan, saudaraku, dari cengkeraman, dari perbudakan Fir'aun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum rapture ini ada proses dahulu yang namanya proses pengungsian. Dan supaya bisa diungsikan dengan proses yang dahsyat, prosesnya itu lari, hilang, lenyap, saudaraku. Yang di peranginan nggak usah turun, itu artinya kan hilang lenyap, saudaraku. Yang di ladang nggak usah pulang, saudaraku. Itu satu proses yang begitu dahsyat, luar biasa. Sehingga ini memang kemudian rancu. Dikira Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini rapture, padahal ini bukan. Alkitab menulis jelas banget, saudaraku. Diungsikan di suatu tempat yang disediakan Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Saudara, dinyatakan juga supaya wanita itu dipelihara jauh dari intaian si ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu pada ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sebelum itu akan terjadi satu proses seleksi yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Proses seleksi ini, saudaraku, digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2.
Jadi proses seleksi untuk jemaat-jemaat itu layak diungsikan. Saudara, diungsikan. Jadi belum rapture tapi diungsikan. Diungsikan itu pun sudah satu proses yang dahsyat luar biasa. Supaya jemaat itu layak diungsikan, kita akan membaca syaratnya dan prasyaratnya seperti apa. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2 perhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi kota suci, saudaraku, itu akan diinjak-injak 42 bulan lamanya. Itu sama dengan 1260 hari. Itulah masa antikris. Itulah masa ketika gereja, saudaraku, jemaat-jemaat terpilih itu nanti diungsikan. Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6. Saudaraku, bukan rapture, belum diangkat, saudaraku. Itu belum diangkat, belum diubahkan, tetapi masih dalam kondisi tubuh seperti ini, tapi dipindahkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, dan yang diukur, yang layak nanti mengalami pengungsian ini, saudaraku, adalah orang-orang yang terukur. Di sini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Bait suci Allah itu artinya apa, saudaraku? Adalah tabernakel bait suci Allah, saudaraku, kemah suci Allah, yang wujudnya saat itu adalah jemaat-jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran, saudaraku. Ini mengandung arti apa, saudaraku? Pelataran, saudaraku, ini dikecualikan, tidak ikut diukur, tidak ikut diungsikan. Ini artinya apa, saudaraku? Kembali di dalam pelajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Karena di dalam pribadi kita ini ada 3 komponen utama, yaitu tubuh, ini yang paling luar, kemudian jiwa, ini yang di dalam, kemudian yang paling dalam lagi adalah roh, saudaraku. Dan ini bersesuaian dengan kalau tubuh itu pelataran, kalau jiwa ini ruang kudus, kalau roh ini ruang maha kudus. Saudaraku, nanti dikatakan di Wahyu pasal 11 ayat 2 ini, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini ada proses yang luar biasa, saudaraku, di mana nanti kita harus bisa mematikan, mengendalikan segenap keinginan daging ini, saudaraku, sehingga kita betul-betul layak menjadi bait suci Allah. Sifat-sifat pelataran, sifat-sifat tubuh darah daging ini betul-betul mulai kita kikis sejak saat ini, saudaraku. Sifat daging itu apa, saudaraku? Buah-buah dari daging itu sudah nyata di dalam Galatia dituliskan. Kecemaran, hawa nafsu, pesta pora, dan lain sebagainya itu, saudaraku, itu merupakan perbuatan-perbuatan pelataran. Saudaraku, perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang itu nanti tidak layak untuk ikut diungsikan. Saudara bisa menyimak di dalam Galatia, ya, saudaraku, mengenai buah-buah roh dan juga mengenai buah-buah dari daging, dari pekerjaan daging, saudaraku, itu seperti apa? Saudara detail di sana, saudaraku. Jadi
kita hendaknya nanti belajar mematikan keinginan-keinginan daging. Sebab kalau kita tidak mematikan keinginan-keinginan daging, justru kita akan mati. Tetapi kalau kita bisa mematikan keinginan-keinginan hawa nafsu dan daging, saudaraku, justru kita akan hidup. Seperti di dalam satu firman Tuhan pernah katakan, kalau seseorang itu takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan. Tetapi kalau seseorang tidak takut kehilangan nyawanya karena Tuhan, maka dia justru akan mendapatkannya. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman, saudaraku, ini dituntut untuk bisa meminimalisir sifat-sifat kedagingan, sifat tubuh kita, saudaraku, sifat-sifat yang penuh hawa nafsu, saudaraku. Karena memang badan kita ini, saudaraku, di dalam diri kita ini ada 3 komponen utama, ya saudaraku. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Tubuh ini yang keinginannya, saudaraku, yang kebutuhannya adalah makan, minum, hawa nafsu, seks, kemudian keindahan-keindahan dunia, fasilitas-fasilitas dunia, saudaraku. Ini keinginan tubuh, saudaraku. Kalau keinginan jiwa bukan itu. Jiwa itu, saudaraku, yang diingininya, saudaraku, jiwa yang dikuasai Roh Kudus tentunya, saudaraku. Yang diingininya adalah, saudaraku, firman Tuhan. Dia akan selalu haus firman Tuhan. Dia juga akan selalu rindu bersekutu dengan Roh Kudus. Jiwa itu juga selalu rindu untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, orang-orang yang nanti layak untuk diungsikan ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, ini adalah orang-orang yang mulai sekarang belajar, saudaraku, mematikan keinginan hawa nafsu, mengendalikan keinginan hawa nafsu. Bahkan nanti puncaknya di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, betul-betul keinginan-keinginan daging ini, saudaraku, ini betul-betul tidak lagi mengikat kehidupan kita supaya kita menjadi ringan diangkat. Saudaraku, kita menjadi ringan untuk diungsikan. Karena prosesnya itu melalui proses yang luar biasa. Bukan proses usaha kita sendiri, tapi ada turut campurnya kuasa Allah di dalam proses pengungsian tadi. Karena ada turut campurnya kuasa Allah, maka saudaraku, sifat-sifat kita betul-betul harus, saudaraku, menjelma menjadi sifat bait suci Allah. Sifat pelataran, atau sifat daging, atau sifat tubuh yang penuh dengan keinginan hawa nafsu, makan, minum, kawin, mengawinkan, saudaraku. Segala macam keindahan duniawi, saudaraku. Ini pada saat itu, saudaraku, nanti semuanya tidak berarti karena kita akan diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat, saudaraku. Kita dipersiapkan ibarat mempelai gitu, saudaraku. Sebelum jadi pengantin itu dipingit dahulu, saudaraku. Dipersiapkan, dikuduskan, saudaraku, mengalami penyempurnaan nanti, saudaraku, pada saat pengungsian itu, saudaraku. Pengungsian yang lamanya 1260 hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, saya bacakan lagi, saudaraku. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, dan mezbah di sini, ini dalam bahasa aslinya, supaya menjadi jelas, ini ditulis sebagai tusiasterion. Mezbah yang ditulis sebagai tusiasterion ini adalah mezbah korban bakaran. Kenapa mezbah korban bakaran pada Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini diangkat? Karena sebentar lagi masa antikris itu tiba, saudaraku. Dan sebetulnya secara fisiknya nanti yang nyetop, menghentikan segala macam korban itu pembinasa keji atau antikris.
Tetapi saudaraku, di dalam alam makrifat saudaraku, ini memang Tuhan sudah perintahkan pada saat itu saudaraku, mezbah korban bakaran itu akan diangkat, saudara, akan diukur dan diungsikan bersama saudaraku sidang mempelai wanita anak domba Allah ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu nanti kalau di zaman antikris itu orang ingin selamat, dia harus menebus sendiri dengan darah yang harus tertumpah dari dirinya sendiri. Karena nanti saat itu sudah terlambat memanfaatkan korban Kristus, karena korban Kristus sudah dibawa ke pengungsian. Korban Kristus sudah diangkat. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1, saudaraku. Tusiasterion, mezbah korban bakaran. Korban Kristus sudah diangkat. Orang kalau ingin selamat melalui masa antikris, karena nanti orang yang tertinggal otomatis akan bertemu dengan antikris, saudaraku. Dan kalau orang ingin selamat, saudaraku, harus menolak tanda 666 atau karakma yang diberikan oleh antikris yang wujudnya adalah tanda 666. Dan saya peringatkan saudara jangan nebak-nebak itu tanda itu nanti bentuknya apa, chip atau bentuknya vaksin dan lain sebagainya, saudaraku. Ini kita Wahyu pasal 1 belum masuk, saudara jangan menjadi cemas, menjadi bingung dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas kalau saudara taat setia di dalam satu penggembalaan Roh Kudus yang benar, saudara akan diselamatkan dari bahaya antikris itu dan tanda karakma yang diciptakannya. Karakma itu satu tanda fisik yang betul-betul melekat seperti trademark begitu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita harus belajar, saudaraku, sedikit demi sedikit. Saat ini, saudaraku, kita mulai menyangkali diri, merobek hawa nafsu, keinginan daging, saudaraku. Keinginan daging itu apa, saudaraku? Seperti saya sampaikan tadi, seperti ketika zaman Nuh dahulu, orang makan, minum, kawin, mengawinkan, membangun ini itu kejayaan duniawi itu menjadi satu berhala yang luar biasa. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, saudara harus menghindar dari hal ini. Saudara, nanti sampai tiba waktunya, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 ini digenapi, saudaraku, kita akan diungsikan oleh Tuhan. Apa-apa yang merupakan keindahan dunia, yang merupakan fasilitas keindahan dunia, itu nanti akan dikuasai antikris dan kita akan diungsikan ke satu tempat yang luar biasa, yang lebih jauh, lebih indah daripada dunia ini, saudaraku. Padang pengungsian itu jangan kira, saudara, itu tempat yang menderita, tempat yang begitu mengerikan. Tidak, saudara, itu tempat yang luar biasa. Suasana denting kecapi, nyanyian baru, saudara, luar biasa, suasananya indah. Mempelai wanita anak domba di padang belantara pengungsian itu suasananya sukacita. Bahkan, saudaraku, saya sangat rindu untuk bisa ke sana, saudaraku. Kita semua rindu untuk bisa ke taman padang belantara pengungsian itu. Kita rindu di sana ada denting kecapi, nyanyian baru, mempelai anak domba di padang gurun itu. Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-14, itu suasana di padang belantara pengungsian. Di sana orang-orang pandir itu tidak akan lewat, saudaraku. Orang-orang sombong, orang-orang yang tidak bisa merendahkan diri, saudaraku, tidak bisa lewat ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, kalau kita ingin masuk di dalam rencana Tuhan, nanti kita diungsikan ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, maka kita harus belajar saat ini untuk menyangkali keinginan daging. Saudaraku, merobek hawa nafsu keinginan daging ini. Saudaraku, kita menjadi orang-orang, menjadi jemaat-jemaat, menjadi tokoh-tokoh, menjadi hamba-hamba Tuhan yang anti fasilitas. Bukan berarti kita nggak boleh diberkati dan kaya saat ini. Sebab untuk kegerakan, untuk kita bisa menjangkau bangsa-bangsa, justru Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa kepada saudara. Wahyu pasal 5 ayat 12, saudara akan diberkati dengan 7 macam
kemuliaan yang selalu dikejar oleh umat manusia. Kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Wahyu pasal 5 ayat 12 itu akan diberikan kepada saudara. Tetapi ketika saudara diberi, saudara jangan terikat. Saudara, gunakan untuk kemuliaan Tuhan, supaya saudara nanti menjadi orang-orang yang terukur rohaninya. Saudara, jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, ini saudaraku yang tidak ikut diukur itu namanya pelataran, saudaraku. Kemudian yang ikut diukur dan diungsikan itu adalah pertama, saudaraku, ruang kudus dan ruang maha kudus, saudaraku, ini selalu menyatu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, mesbah korban bakaran atau tusiasterion itu juga ikut diangkat, diungsikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga menggambarkan satu rahasia yang dalam, saudaraku. Kalau yang selama ini belum diketahui orang, saudaraku, bahwa yang selalu menyatu dengan roh itu ternyata adalah jiwa. Ruang kudus itu akan selalu menyatu dengan ruang maha kudus, saudaraku. Dan itulah nanti yang akan diungsikan ke padang belantara pengungsian. Sementara, saudaraku, tubuh atau pelataran itu, saudaraku, kalau pengkhotbah katakan tubuh akan kembali, saudaraku, badan ini akan kembali menjadi debu, saudaraku. Tetapi di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, karena sifat manusia yang begitu terukur rohaninya, saudaraku, bisa mengalahkan maut lewat kuasa Kristus, saudaraku, bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Maka tubuh yang fana ini Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Amin. Saudaraku, jadi karena begitu sempurnanya ilmu manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, ini nantinya akan semakin menjadi sempurna. Kalau sekarang mungkin kita semua masih berada di mesbah korban bakaran, kadar rohani kita nggak usah tinggi-tinggi deh, saudaraku. Untuk di mesbah korban bakaran, belajar berkorban saja kita kadang masih sulit, saudaraku. Kita naik lagi kepada proses bejana pembasuhan, saudaraku. Kemudian kita naik lagi kepada proses pintu kemah dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Kalau di pelataran itu dituntun, kalau sudah masuk ruang suci itu diurapi. Kemudian kita bersekutu erat dengan firman Tuhan. Kemudian kita bersekutu erat dengan kuasa Roh Kudus. Setelah bersekutu erat dengan firman dan Roh Kudus, kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Itulah syarat menjadi bait suci Allah. Tetapi kalau pelataran, hidup kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan cabul, keinginan-keinginan makan, minum, kawin, mengawinkan, kesuksesan duniawi dan lain sebagainya, saudaraku, nanti tidak layak untuk diungsikan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini. 1260 hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini, jemaat-jemaat terpilih harus bisa merobek keinginan dagingnya, merobek tirai kedagingannya, saudaraku, mematikan keinginan-keinginan badannya, saudaraku, sehingga, saudaraku, sifat-sifat pelataran ini tidak ada lagi. Sifat-sifat daging ini tidak ada lagi, saudaraku. Kita akan mengikuti sifat jiwa dan sifat roh, saudaraku. Jiwa dan roh kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku. Jadi di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, dalam bahasa saya, saudaraku, ini ketika seseorang itu bisa mematikan sifat-sifat daging, sifat-sifat pelataran, maka seseorang itu layak untuk diungsikan. Itulah kenapa sebabnya dahulu Henokh itu bisa diangkat. Karena dia bisa mematikan sifat-sifat pelataran.
sifat-sifat dagingnya dimatikan. Itulah sebabnya kenapa Elia itu juga bisa diangkat hidup-hidup. Karena Elia dalam keadaan tubuh masih hidup, Elia bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Karena Elia dalam kondisi masih di dalam tubuh ini, tetapi dia sudah tidak, saudaraku, terikat lagi dengan keinginan-keinginan daging. Saudaraku, sifat-sifat pelataran itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kemudian Elia diangkat hidup-hidup. Demikian pula mempelai wanita di akhir zaman, sidang mempelai wanita anak domba Allah, juga akan diangkat hidup-hidup sesuai dengan yang dituliskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kita tidak akan mengalami kematian, bahkan diterangkan kita bisa mengalahkan maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita bisa menaklukkan itu, saudaraku, karena kita sudah bisa menaklukkan daging, saudaraku. Kita sudah bisa menaklukkan pelataran, saudaraku. Jadi mulai saat ini taklukkanlah pelataran itu. Sifat-sifat pelataran itu taklukkan, tundukkan di bawah kekuatan Roh Kudus yang mengurapi saudara. Jadi kalau ada nafsu-nafsu rendah, nafsu-nafsunya pelataran, nafsu jina, nafsu, saudaraku, keinginan-keinginan rendah, saudaraku, itu membuat saudara tidak layak untuk diungsikan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya itu merupakan sifat-sifat manusia pelataran yang masih di dalam darah daging, masih sangat terikat dengan kehidupan darah daging. Saudaraku, kalau manusia masih begitu terikat dengan darah daging, maka nanti ketika waktunya Wahyu pasal 11 ini digenapi, mereka akan dibiarkan diinjak-injak oleh antikris selama 1260 hari. Saudara, inilah rahasianya dulu kenapa Henokh itu diangkat. Karena dia bisa mematikan sifat-sifat pelataran, sifat-sifat dagingiahnya. Kenapa Elia bisa diangkat? Karena Elia bisa mematikan sifat-sifat pelataran, sifat-sifat dagingnya, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Saudaraku, jemaat-jemaat mempelai di akhir zaman juga begitu. Dan mempelai ini jumlahnya banyak, saudaraku. Jutaan nanti, saudaraku, dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang dipilih oleh Tuhan ini, saudaraku. Nanti orang-orang yang terpilih ini, saudaraku, nanti akan memiliki sifat yang seperti Henokh, sifat yang seperti Elia, saudaraku, yang bisa mematikan, saudaraku, bisa mengalahkan, mematikan sifat-sifat pelataran di dalam dirinya. Saudaraku, jadi kita harus belajar memiliki sifat ini juga. Kita harus memiliki sifat bait suci Allah, sifat tusiasterion, mesbah korban bakaran. Kemudian sifat ruang Maha Kudus, saudaraku, itu harus menyatu. Jadi ruang kudus dan ruang Maha Kudus itulah nanti yang akan diungsikan. Jadi jiwa dan roh ini nanti akan selalu menyatu, saudaraku, sampai nanti ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, bahkan sampai nanti, saudaraku, kita bersama-sama Tuhan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian setelah kerajaan 1000 tahun damai, nanti akan masuk di dalam Yerusalem baru, saudaraku. Jadi demikian kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kalau saudara ingin mengalami proses yang dahsyat seperti prosesnya Henokh dan Elia, saudara harus bisa mengalahkan sifat-sifat pelataran. Salam penuaian. Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.